Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Warta lisan yang pertama, yaitu pelayanan firman. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, dilayani oleh Penatua Jonathan Suryo Amonion Ruru, SSI Teol dari GKI Cokaraja, menggunakan liturgi Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Yang kedua, Thanksgiving tahun 2020. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua melalui berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sepanjang tahun 2020 ini, maka marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan Thanksgiving tahun 2020. Persembahan Thanksgiving tahun 2020 diperuntukkan untuk furniture pastori. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari percaya bahwa kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya. Amin. Tuhan beserta Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah.
Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini, kita tidak menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus, yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini kita akan bersama belajar dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Dan hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus, agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kita, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, Tuhan melimpahkan kami dengan berkat, juga senantiasa menyertai setiap kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Secara khusus di masa-masa pandemi saat ini. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, mungkin kami juga belum cukup mampu untuk menghayati pergumulan perjalanan hidup kami, menghayati kebersamaan kami dengan Tuhan, menghayati ibadah-ibadah yang kami lakukan, menghayati juga setiap laku hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga belum cukup mampu untuk memaknai perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Kami juga belum cukup mampu untuk mendalami relasi kami dengan Tuhan. Atau mungkin juga bahkan ya Tuhan, di masa pandemi ini kami justru menjauh dari Tuhan. Lagi-lagi karena ada banyak keterbatasan. Kami juga mungkin justru semakin peribadahan-peribadahan dalam kegiatan harian kami.
Atau mungkin juga kami semakin tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini sebelum kami bersama membaca juga merenungkan firman-Mu, menerima berita anugerah dari Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap kami, Tuhan yang melayakkan setiap kami. Ini kami ya Tuhan, dalam Kristus kami memohon pengampunan dosa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bagi setiap kita yang telah mengaku segala keterbatasan, segala dosa, juga kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul ayat 13, pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebelum kita bersama membaca juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari berdoa. Ya Tuhan, di sepanjang masa pandemi kami punya banyak pertanyaan. Terlebih ketika kami juga harus dibatasi
secara khusus dalam kehidupan bergereja, secara khusus dalam setiap peribadahan. Kami masih harus melakukannya dari rumah, mengikutinya secara online. Kami juga menghentikan banyak kegiatan yang biasanya kami lakukan. Dan ada banyak hal lain dalam kehidupan bergereja yang juga tidak bisa kami lakukan. Dan dalam segala keterbatasan itu ya Tuhan, kami bertanya, bagaimana dengan iman kami? Bagaimana dengan peribadahan kami? Bagaimana dengan kehidupan bergereja kami? Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama mau menggumuli. Kami mau merefleksikan dan kami membuka hati juga pikiran untuk terus diterangi oleh kasih Tuhan dalam rangka memaknai setiap perjalanan hidup kami, dan secara khusus di masa pandemi saat ini dalam kehidupan bergereja yang berpindah secara online. Ya Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, supaya kami juga dimampukan untuk terus memaknai, untuk terus hidup sekehendak, sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya Tuhan juga yang membimbing. Berkati hamba-Mu yang akan juga membagikan perenungannya, kiranya juga Tuhan yang menuntun, kiranya apa yang dibagikan itu semua juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap kami nantinya boleh bersama-sama menghayati apa yang Tuhan pesankan, juga menghidupinya dalam kehidupan kami sesehari. Ya Tuhan, bimbing kami, tuntun kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, masing-masing dari kami, menyertai hati dan pikiran yang saat ini kami buka di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sudah berapa lama kurang lebih kita ibadah online ya? Kalau saya boleh ngitung kasar sih mungkin dari Maret, berarti kira-kira akhir Maret, berarti mungkin Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan pertengahan Januari. Jadi mungkin hampir 10 bulan ya Bapak Ibu. 10 bulan kita ibadah online dan nggak ada ibadah lainnya. Artinya kegiatan-kegiatan mingguan yang biasanya ada, mungkin persekutuan lah, atau latihan-latihan dan segala macam, paduan suara misalnya atau segala macamnya, kita nggak jalani. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana rasanya Bapak Ibu? Bagaimana rasanya ibadah online?
mungkin hilang rasanya ya Bapak Ibu, maksudnya udah seperti hambar begitu, atau juga kayaknya hampa, karena ya kita ibadah ya sudah di rumah masing-masing, ibadahnya kita juga tidak bertemu dengan siapa-siapa, syukur-syukur kalau bersama keluarga, dan nggak semuanya juga bersama keluarga, belum lagi kadang-kadang kita ibadahnya nggak dari awal sampai akhir. Entah mungkin dengan video ini juga mungkin Bapak Ibu nggak nonton dari awal sampai akhir, enggak, mungkin ada yang di skip-skip, ya seperti itu ibadahnya. Dan mungkin juga kita tidak khusyuk, artinya tidak sungguh-sungguh mengikutinya, nggak yang benar-benar menghayati, nggak juga mengikuti ibadah ini dengan baik, tata ibadahnya kita ikuti semua, kita nggak ngikutin itu. Mana yang berdiri, mana yang duduk, kita nggak ikuti itu juga. Jadi kayaknya ibadah online-nya hambar dan juga hampa. Tapi itu wajar. Lagi-lagi karena ini bukan hal yang biasa kita lakukan. Setelah mungkin puluhan tahun, belasan tahun sebagai orang Kristen, kita ibadahnya tatap muka di gereja, tiba-tiba online walaupun sudah mulai 10 bulan. Itu sesuatu yang wajar karena ya kita belum terbiasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita sudah terbiasa lalu kita terus ya sudah online saja? Katakanlah ini berjalan mungkin sampai lama misalnya, apalagi saya baca-baca berita adalah virus barulah, virus ini, virus itu. Vaksin disebarkan juga ternyata masih ada yang lain-lainnya, macam-macam nih. Lalu kita mungkin khawatir, lalu bagaimana kalau ini online terus? Dan kita juga mungkin sudah mulai nyaman, enak juga nih online nih. Kita bisa di mana saja ibadahnya, kita juga bisa mengikutinya nggak mesti full, cuman khotbahnya saja, atau jangan-jangan khotbahnya enggak, cuman pas bagian nyanyi-nyanyinya doang misalnya, dan macam-macam, jadi lebih nyaman. Dan kalau kita sudah lebih nyaman, bagaimana? Apakah kita harus kembali dengan tatap muka? Mungkin ada gereja-gereja yang sudah menginvestasikan banyak dana untuk keperluan ibadah online, lalu bagaimana? Apakah kita harus beralih lagi ke tatap muka dan segala macamnya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu, mari kita bersama pahami apa itu ibadah. Menurut bahasa aslinya, ibadah artinya berjumpa dengan Tuhan dan menunjukkan baktinya kita kepada Tuhan lewat ketaatan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini menurut bahasa aslinya. Nah, menurut Calvin, Bapak-bapak gereja, ibadah ini artinya berjumpa dengan Allah dan mengalami penyatuan dengan Allah. Manusia menjadi sehati sepikir, manusia menjadi tersadar bahwa apa yang harus kita lakukan itu seharusnya sekehendak dengan kehendaknya Allah. Itu menurut Yohanes Calvin. Nah, menurut dokumen Vatikan yang kedua, ibadah berarti berjumpa dengan Allah dan mengalami pemulihan dan pengudusan oleh Allah. Jadi kita berjumpa dan dipulihkan juga dikuduskan. Kita dipulihkan dari segala hal buruk dan dikuduskan dari segala hal yang berdosa. Dari ketiga penjelasan ini, yang paling mendasar adalah perjumpaan dengan Allah. Kita harus berjumpa dengan Allah, menunjukkan kita berbakti, kita berjumpa dengan Allah, kita juga mengalami penyatuan dengan Allah, kita menjadi paham apa yang harusnya kita lakukan, kita jadi mengerti bahwa kita harusnya hidup seturut sekehendak dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah juga kita dipulihkan, kita juga dikuduskan, perjumpaan dengan Allah. Nah, yang jadi kata kunci perjumpaan. Pertanyaannya, apakah itu bisa kita lakukan secara online? Kalau kita melihat media sosial ada banyak bercandaan-bercandaan tuh Bapak Ibu. Wah, Tuhan punya, misalnya yang main Twitter, kalau Bapak Ibu tahu Twitter, mungkin Twitter media sosial, Tuhan punya akun Twitter, atau Tuhan punya akun Facebook, Tuhan punya akun Instagram, membalas banyak mention, membalas banyak hal yang membahas dia misalnya. Ada banyak. Nah, masalahnya adalah pertanyaan yang penting nih, apakah itu bisa kita lakukan secara online? Perjumpaan dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu, sama-sama yang kita baca tadi, menjelaskan siapa Allah. Bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa Allah adalah roh dan kebenaran. Maka kita dapat berjumpa di mana saja,
dan kapan saja. Jadi artinya gak dibatasi oleh apapun. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun. Tidak ada batasan, tidak juga bisa kita klaim sepihak bahwa oh Allah adanya di sini, Allah adanya di gereja ini tapi tidak di gereja yang lain. Allah cuman ada di sana dan tidak di sini. Kita nggak bisa klaim itu. Karena lagi-lagi Allah adalah roh dan kebenaran. Tidak terbatas untuk satu golongan saja, mungkin aliran gereja sana. Oh, Tuhan cuma ada di aliran gereja ini, nggak bisa juga. Atau Tuhan ada di sana doang, di sini nggak ada, nggak bisa juga. Nggak dibatasi oleh apapun. Roh Allah lah yang menolong setiap kita berjumpa dengan Allah. Tapi lagi-lagi kita butuh penghayatan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, perjumpaan inilah yang menjadi penting. Bagaimana kita mengarahkan hati dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Berjumpa dengan Allah artinya kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau itu semua bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, lalu apakah jika demikian ibadah online atau pelayanan digital ini bisa tetap dilanjutkan? Pertanyaannya kan ke sana ya Bapak Ibu. Kalau gitu nggak apa-apa berarti online, kita di rumah kita masing-masing. Kalau begitu bagaimana dengan eksistensinya gereja? Apakah gereja tetap ada nih? Atau sebenarnya nggak perlu-perlu amat kita bangun gereja, semua bisa online kok. Atau jangan-jangan bangunan gereja ini sebenarnya terlalu besar, ada banyak gereja yang membuat gereja besar sekali lalu dalam situasi pandemi saat ini kosong. Contohnya kita di sini di GKI Purbalingga, gereja sebesar ini apa yang terjadi? Ya kosong, nggak ada kegiatan apa-apa. Lalu ya sudah, dibubarkan saja. Ada satu tempat makan cukup terkenal di Jakarta, mungkin yang tahu-tahuan bisa tahu, ada satu tempat namanya Lawless Burger. Lawless Burger ini di Kemang, dia menempati atau merenovasi gedung yang tadinya apa Bapak Ibu? Gereja. Gedung gereja tidak terpakai, dijual, akhirnya dibuat jadi tempat makan. Nah, jangan-jangan dalam masa pandemi ini, wah gerejanya kosong. Oh berarti kita sudah bisa lewat digital, Tuhan toh ditemui lewat roh, di mana saja dan kapan saja, berarti ya sudah gerejanya kita buat kafe saja. Waduh. Pertanyaan ini mungkin akan muncul. Nah, menariknya Bapak Ibu dan Saudara semua, untuk menjawab itu, apakah kita akan melanjutkan online atau enggak, apakah kita akan balik lagi onsite atau enggak, kita harus menjawab ini juga. Kita harus mengingat tentang inkarnasinya Tuhan. Bagaimana Tuhan berinkarnasi menjadi daging. Artinya ada sebuah kedagingan yang harus dilakukan. Ada sebuah wujud nyata. Ketika kita menghayati panggilan kita sebagai gereja, itu juga harus diwujud nyatakan. Jangan lupakan itu. Panggilan gereja bersekutu, bersaksi, melayani bukan lewat media sosial saja. Lagi-lagi itu tidak tergenapi. Itu tidak utuh, itu tidak penuh. Ada satu hal yang kurang. Rasanya gimana ya? Mungkin Bapak Ibu bisa merasa kalau Bapak Ibu lagi sedih atau Bapak Ibu lagi kangen sama anaknya jauh, contohnya itu, kita bisa, apalagi sekarang sudah bisa video call, lebih hebat lagi. Kalau dulu zaman bapak saya udah lama banget, udah umur 50-an, dia masih lewat surat, pos surat. Lebih-lebih ya Bapak Ibu, nggak berasa apa-apa tuh. Sekarang telepon, berkembang zaman ke telepon. Lalu berkembang lagi sekarang bisa video call. Kita bisa video call, langsung ngelihat, tahu dia lagi ngapain, gerak-geriknya kita tahu. Dan lebih lagi bisa banyak orang, artinya kita bisa mungkin reunian, kumpul keluarga tanpa harus bertemu. Mungkin Bapak Ibu yang rumahnya sekarang di Purbalingga, punya anak di Jakarta misalnya, punya anak di Surabaya, di Jogja. Gimana nih kita, wah Natalan kita harus ketemu bareng-bareng. Ternyata nggak perlu kumpul, bisa sekarang kumpul. WhatsApp itu bisa sampai 8 orang atau katanya bisa lebih, rame-rame kita video call. Ketemu nggak? Ketemu, tapi masalahnya itu bukan pertemuan yang sesungguhnya, bukan pertemuan yang nyata, itu maya. Nah, inilah yang jadi penting, bahwa Kristus menjadi daging, Allah menjadi daging, dan panggilan kita pun diajak untuk mewujud nyata. Bagaimana kita bersekutu secara nyata, bagaimana kita bersaksi secara nyata, bagaimana kita melayani secara nyata. Kan nggak mungkin kita berbagi aksi kasih misalnya,
Oh ya sudah, aksi kasihnya gimana, kita minta kirim transfer itu. Memang itu bisa dilakukan, tapi lagi-lagi tidak utuh, nggak genap, nggak penuh. Nah ini yang jadi penting Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita tidak bisa hanya bersandar pada pelayanan online. Kita nggak bisa melakukan semuanya secara online. Kita tetap butuh melakukannya secara nyata. Kita tetap butuh melakukannya seperti daging, artinya bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita pertemukan tatap muka. Tapi dalam situasi saat ini, maka mari kita maksimalkan apa yang bisa kita gunakan. Jika saat ini kita bisa melakukannya secara digital, ya mari kita lakukan secara digital. Tapi tetap kita akan kembali lagi pada persekutuan yang daging itu. Perjumpaan-perjumpaan yang nyata. Kita tetap akan beribadah secara nyata, secara fisik. Dan kita juga akan melakukan pelayanan-pelayanan secara fisik. Maka mari kita terus berharap ke arah sana. Tetapi pada situasi saat ini, kita bisa maksimalkan pelayanan yang ada, pelayanan digital. Elizabeth Dresser dan Kate Anderson menuliskan buku tentang digital ministry atau pelayanan digital, artinya Bapak Ibu dan Saudara semua. Di dalam bukunya ia menjelaskan bahwa ada aspek-aspek yang bisa kita maksimalkan untuk pelayanan digital. Artinya supaya media sosial itu bisa kita gunakan bukan hanya sekedar untuk pamer. Sekarang kan banyak banget tuh yang murah banget. Nah, itu semua bisa untuk pamer atau juga mencurahkan isi hati atau juga berbagi sesuatu. Tapi Kate Anderson mengajak kita lebih jauh. Kita diajak untuk memaksimalkannya untuk pelayanan digital ministry. Namun ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan listening atau mendengarkan atau juga usaha untuk memahami, listening. Kita dapat mencoba memahami situasi dan kondisi orang-orang sekitar kita yang juga mungkin kita kenal, yang mungkin juga cukup akrab dengan kita atau bahkan yang baru kita kenal dari apa yang mereka bagikan di media sosial. Mungkin Bapak Ibu lihat ada status WhatsApp, kita bisa berbagi informasi di sana, tapi juga bukan sekedar informasi. Mungkin ada yang berbagi pergumulan, mungkin juga ada yang berbagi pengalaman dan macam-macamnya. Itu bisa kita lakukan di sana. Tapi yang pertama kita diminta untuk memahami bagaimana dia lewat hal-hal yang dibagikan. Setelah kita coba lewat listening, kita masuk kepada attending, artinya memperhatikan. Kita coba beri perhatian kepada mereka yang memang butuh perhatian itu. Mereka yang berbagi tentang pergumulan, mungkin mereka yang berbagi tentang kesusahan, kita bisa memberikan komentar. Kalau mungkin Bapak Ibu pakai WhatsApp, mungkin ada yang bikin status-status WhatsApp, atau mungkin di GKI Purbalingga punya grup jemaat GKI Purbalingga, kita bisa saling mengomentari di sana. Kita bisa saling memberikan penguatan di sana lewat banyak hal. Ini attending, memberikan perhatian. Lalu kita juga bisa masuk ke dalam connecting, artinya kita menghubungkan. Kita bisa mencari orang-orang yang sudah lama kita tidak jumpai. Mereka yang mungkin sudah lama kita nggak ketemu. Mereka yang mungkin juga jauh dari kita. Nah, kita bisa temukan mereka, bisa kita hubungkan lewat media sosial tadi. Kita coba mencari mereka, lalu kita gabungkan dalam satu grup misalnya, atau juga dalam kontak kita sehingga kita punya keterhubungan. Nah, yang selanjutnya adalah engage, kita bisa mendalami. Jadi setelah kita memahami orang-orang yang tadi kita kenal atau yang baru kita kenal, kita juga memberikan perhatian kepada mereka, kepada orang-orang yang mungkin kita sudah lama tidak bertemu, kita ingin ketemu, kita bisa hubungkan, kita bisa koneksikan dengan kita. Lalu setelah itu kita bisa dalami semuanya. Kita bisa mencoba berrelasi lebih dekat. Oleh karena itu sebenarnya dalam situasi saat ini yang cukup efektif itu grup WhatsApp. Di gereja itu buat saya sih itu cukup efektif. Di GKI Sokaraja khususnya, kalau saya boleh berbagi Bapak Ibu, di GKI Sokaraja punya grup info GKI Sokaraja itu untuk berbagi info-info penting dari majelis jemaat. Lalu satu lagi serba-serbi, itu untuk ngobrol-ngobrol saja antara anggota jemaat. Dan di sana buat saya cukup menarik karena lewat situ kita bisa berhubungan. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa berkegiatan bersama, tapi lewat grup ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita bisa saling menguatkan, kita juga bisa saling memberikan perhatian dan macamnya. Bisa menumbuhkan relasi. Nah, yang paling penting adalah dari keempat langkah ini kita mau mencoba untuk melakukan yang pertama dulu. Kita coba untuk memahami. Jangan buru-buru memberikan komentar, jangan buru-buru menjalin relasi, jangan buru-buru
mencapai orang-orang yang baru-baru kita kenal atau juga orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpai. Yang pertama saja, kita coba untuk memahami. Kita maksimalkan gadget kita, media sosialnya kita coba untuk gapai itu semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semua, online ini jadi bagian yang penting. 4 hal tadi bisa kita lakukan untuk memaksimalkan itu semua. Dan hari ini, lagi-lagi kita diingatkan, Allah adalah roh. Bisa kita jumpai di mana saja, bisa kita temui dimanapun tanpa ada batasan. Tapi lagi-lagi kita diajak untuk tetap menghayati bahwa perjumpaan itu adalah perjumpaan daging. Persekutuan itu adalah persekutuan daging, kesaksian itu adalah kesaksian daging. Dan bagaimana pelayanan juga pelayanan daging. Maka mari di situasi yang terbatas ini kita maksimalkan apa yang bisa kita gunakan, pelayanan digital kita, tapi juga tetap kita berharap bahwa pada waktunya nanti kita akan kembali kepada persekutuan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dalam segala keterbatasannya kita, mari kita terus bersandar pada Tuhan, mari terus mengandalkan Tuhan. Selamat bersekutu lewat hal yang saat ini bisa kita lakukan, lewat digital, tapi juga selamat terus menghayati, terus berpengharapan di dalam Tuhan bahwa pada akhirnya kita akan kembali bersekutu secara daging. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus juga mengingatkan kami untuk menyatakan setiap tindakan apa yang harus kami lakukan. Apa yang kami imani, apa yang kami bersama pahami, juga panggilan Tuhan bagi kami secara pribadi, ataupun juga sebagai gereja. Kami percaya segala keterbatasan yang berlangsung saat ini bukan hal yang kekal. Dan mampukan kami juga untuk terus
beriman bahwa Tuhan juga punya rencana yang terbaik. Mampukan kami juga untuk memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan saat ini dalam segala keterbatasan kami. Mampukan kami untuk terus berusaha menjadi pribadi-pribadi, menjadi gereja seperti apa yang Tuhan kehendaki sekalipun dalam keterbatasan. Kami percaya Tuhan yang menolong juga memperlengkapi setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan secara khusus di hari ini di mana kami juga sebagai bagian dari GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, kami bersyukur juga Tuhan terus persatukan kami. Kiranya kami juga boleh senantiasa saling mengingatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Dan kami percaya dalam segala keterbatasan kami saat ini, ibadah kami hari ini juga mau mengingatkan kami bahwa kami bersama adalah satu. Dan kiranya Tuhan yang terus perlengkapi kami, Tuhan yang terus bimbing juga sertai setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi yang saat ini jauh dari kami. Mereka yang kami kasihi yang harus juga berjarak dari kami. Orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, adik dan kakak kami, juga kerabat kami yang lain. Mereka semua mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang menyertai setiap mereka. Tuhan yang bimbing setiap mereka jika mereka juga ada dalam pergumulan, permasalahan. Tuhan yang limpahkan berkat dan sukacita. Tuhan yang berkati setiap usaha juga pekerjaan tangannya. Tuhan yang bimbing mereka dalam menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Mereka yang kami kasihi ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang dalam sakit penyakit, ataupun juga kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk setiap mereka. Ya Tuhan, berkati mereka satu persatu. Jamah, kuatkan setiap mereka. Juga berkati obat-obatan yang diminum, tenaga medis yang berusaha. Kiranya Tuhan yang memakai itu semua untuk menjadi alat kesembuhan dari Tuhan. Juga keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran juga Tuhan pakai untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kekuatan, menghibur. Dan kami juga percaya Tuhan yang sentuh setiap mereka. Tuhan yang tumbuhkan pengharapan di dalam diri mereka. Dan kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang dalam sakit penyakit ataupun juga kelemahan tubuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk setiap penatua di dalam kemajelisan, untuk setiap pengurus-pengurus komisi, untuk setiap aktivis-aktivis, tim-tim pelayanan, juga untuk setiap anggota jemaat, juga simpatisan, setiap karyawan gereja. Ya Tuhan, berkati setiap kami, persatukan kami. Mampukan kami untuk terus saling menguatkan satu sama lain, untuk terus saling membimbing satu sama lain. Dan kiranya kami juga boleh terus bekerja sama, melayani Tuhan secara khusus di masa pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai juga memberkati setiap kami sebagai gereja. Mungkin ada pergumulan yang harus kami selesaikan, mungkin ada masalah yang harus kami selesaikan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan, supaya kami dibimbing menyelesaikan setiap pergumulan juga masalah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana ke depan, ada banyak harapan kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini, di Purbalingga. Kiranya juga Tuhan yang terus bimbing dan mampukan kami menapaki, mengusahakan setiap rencana-rencana kami bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami. Mungkin kami punya banyak pergumulan, ada banyak masalah yang harus kami selesaikan. Kami memohonkan kekuatan juga bimbingan dari Tuhan. Kami yang saat ini juga sedang dalam persiapan untuk mengusahakan setiap rencana-rencana kami. Kiranya juga Tuhan yang membimbing juga menyertai kami. Menapaki, mengusahakan setiap rencana-rencana itu. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga setiap kami dalam pekerjaan juga usaha tangan kami. Kiranya itu semua boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk terus mengingat ketika kami menikmati berkat dan penyertaan dari Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengingat bahwa kami juga harus bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kami juga harus bersyukur karena itu semua datangnya dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Ada banyak hal yang sedang diusahakan, ada banyak hal yang sedang dijalani dan kami percaya juga Tuhan yang memberkati. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa, setiap rencana-rencana yang ada,
juga permasalahan-permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan yang membimbing, supaya semuanya juga boleh selesai bersama dengan Tuhan, supaya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan juga boleh ada bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami sampaikan, ada banyak nama-nama yang kami sebutkan. Juga kami berdoa untuk berbagai macam kota yang saat ini juga sedang dalam pergumulan, bencana-bencana alam yang terjadi. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam masa pandemi ini, mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi akhirnya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur karena Engkau telah melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah kami majelis dan badan-badan pelayanan agar dapat mempergunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta